Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Nah, kalian yang mau rakit PC mid to high ya, biasanya tuh kan, wah prosesornya udah kencang, pasti pakai coolernya tuh air water cooler supaya bisa meredam panas si prosesor, karena si prosesornya ini punya TDP tinggi. Nah, sekarang udah banyak banget ya brand yang merilis seri-seri air cooler yang bisa menahan prosesor dengan TDP tinggi. Wih, mantap banget ya. Nah, salah satunya di samping kiri saya ini udah ada air cooler. Bentar, saya ambil dulu si coolernya. Untuk brandnya, kalian juga pasti ada yang belum dengar atau ada yang udah dengar juga. Ini Montex ya. Yang coolernya ini nama seriesnya adalah Montex Metal DT24 Premium. Terus yang casingnya ini adalah Montex R1000 Premium. Jadi Montex ini tuh udah ada di tahun 2016 yang lalu. Nah, ini terkenal banget di Taiwan. Jadi beberapa tahun kemudian langsunglah merambah ke negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, termasuk sekarang di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sekarang didistribusikan oleh PT DTG ya. Jadi udah resmi, udah ada di Indonesia, udah ada distributornya. Jadi kalau misalkan ada mau komplain atau ada mau klaim garansi gitu kan, distributor resminya udah ada di Indonesia, jadi nggak usah khawatir lagi. Sekarang kita langsung saja buka aja ya si cooler ini, karena saya penasaran banget bagaimana sih performanya gitu ya. Casingnya, logonya udah serem-serem kayak gini segitiga ya. Ada yang tahu logonya apaan nih? Oke, sekarang kita langsung saja bongkar ada apa aja di paket pembelian si Metal DT24 Premium ini. Di dalamnya ini udah lengkap ya mounting dari AMD untuk AM4, AM5. Untuk Intelnya 115X, LGA 1200 dan LGA 1700. Jadi lengkap lah ya. Ada pasta juga dikasih di sini dan dikasih juga obeng L. Nah, ini pastinya untuk ngebantu saat perakitan cooler nanti. Oke, si DT24 Premium ini dilengkapi dua fan, speednya up to 1950 rpm dan dua heatsink dibantu dengan 6 Cooper Heat 5. Ini bisa handle prosesor up to TDP 270 watt. Terus bodinya ini semuanya berwarna hitam. Kalau dimensinya ini panjang 142 mm, lebar 124 mm dan tingginya 30 mm. Ini aman lah ya untuk dipasang di casing MATX. Pasti si panjangnya ini atau tingginya ini cukup nih kayak gini. Ini masih bisa ditutup. Nah, ngomongin dari casing, si casing R1000 Premium ini masuknya ke casing ATX. Dia tuh udah include dengan 4 fan ARGB dan di belakangnya juga ada tersedia hub untuk ARGB-nya. Jadi kalau misalkan dipasang fan tambahan, ya tinggal dicolok aja untuk fan ARGB-nya ada di belakang. Oh iya, dan ada satu lagi nih, ada cadangan mesh dikasih di dalam paket pembeliannya ya. Untuk bagian depannya ini, yang suka temper glass seperti ini bisa dipasangkan. Atau juga kalau misalkan kalian pengen yang bolong-bolong supaya airflow-nya lebih bagus, bisa diganti dengan mesh tambahannya. Wih, keren, jadi ada cadangannya dan bisa terlihat kayak gonta-ganti casing gitu ya. Hari ini pakai tempered glass, minggu depan ganti pakai mesh yang bolong-bolong gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman datang ke rumah, wih casingnya ganti lagi, padahal ini aja gitu ya, cuman diganti si bagian front depannya aja gitu ya. Mantap ya. Oke, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana cara instalasi si cooler si DT24 Premium ini ke dalam motherboard atau ke dalam casing. Oke, pertama di sini kalian tinggal baca aja ya di buku panduannya untuk motherboard. Kebetulan di sini saya pakai motherboardnya AM4 gitu ya. Terus oh iya, logo cooler ini bisa dilepas. Nah, di bagian depan ini bisa dilepas, caranya ditarik ke atas, terus ada lubang untuk ngencengin heatsink ke mountingnya ya. Makanya disediain obeng L biar gampang. Nah, saat instalasi seperti ini. Tapi sayangnya spek RAM XPG D80 yang saya pakai ini agak mentok ke fan depan ya. Jadi harus sedikit naik si fan-nya tuh ke depan. Nah gitu ya. Kalau pakai RAM yang pendek mah ya nggak apa-apa gitu ya. Si fan depannya nggak usah menonjol ke depan, aman ya. Mungkin itu sih salah satu kendala ketika instalasi. Tapi ketika fan-nya maju ke depan seperti ini nggak terlalu mengganggu si estetikanya ya, tetap masih terlihat ganteng lah ya. Oke, sekarang kita langsung saja tes bagaimana performa si DT24 Premium ini melawan cooler-cooler yang kebetulan ada di studionya Kilas IT. Bagaimana performanya? Ya udah, gas.
Let's go. Oke, sistem pengujian yang saya pakai di sini menggunakan Ryzen 7 5800X. Ini cukup panas juga, apalagi saya overclock ke 4,6 GHz di 1,3 volt. Motherboardnya X570, RAM XPG Spectric D80 2x8GB 3000 MHz, NVMe-nya XPG SX 8600 Pro 1 TB, power supply 850 watt, ini gold ya, udah modular juga. Terus di dalam casing Montech CR Premium 1000 ini. Oke, pengujian pertama Cinebench R15, pengujian ini belum terlalu berat. Saya uji dengan cooler-cooler yang ada di studio ya. Hampir rata-rata sama. Montech DT24 ini maksimum suhunya di 79,9 derajat Celcius. Mirip dengan AK620, AG640. Kalau dengan cooler-cooler yang lain, terpaut sekitar 1 derajat aja. Ini belum terlalu terlihat ya, karena benchmarknya belum berat. Lalu naik nih pengujian Cinebench R20, mulai terlihat naik suhunya. Maksimum si Montech DT24 Premium ini menyentuh 82,4 derajat Celcius. Mirip dengan AG640 dan nggak beda jauh juga dengan AK620 karena ketiga cooler ini mirip ya, punya dual fan dan dual heatsink besar juga. Sedangkan cooler yang lain di atas 84 derajat Celcius, apalagi stok cooler hampir menyerah ya. Lanjut, ini Cinebench R23 lebih berat. Nah, ini baru memeras si prosesor. Stok cooler di sini kalian bisa lihat hampir nyerahlah 100 derajat Celcius dan PC restart gitu. Jadi nggak selesai benchmarknya. Terus untuk si Montech DT24 hampir mirip dengan kedua pesaing cooler yang punya dual fan dan dua tower tadi ya. Masih di bawah AK620 sih, selisih 1 derajat Celcius aja lebih dingin si AK620. Nah, tapi di sini saya agak kurang puas aja gitu ya. Gimana sih supaya bisa memaksimalkan si cooler Montech DT24 Premium ini? Nah, di sini sedikit saya kasih perubahan pemasangan fan si Montech DT24. Saya kira jarak antara heatsink dan fan tengah ini hampir nggak ada banget ya jaraknya. Ini bisa jadi pengaruh panas dari heatsink terlambat dibuang atau kurang maksimal aja gitu. Jadi saya pindahkan ke bagian belakang si fan-nya ya. Jadi posisi di tengah ini kosong. Nah, seperti ini. Tapi estetika ya masih terlihat bagus lah ya, nggak mengganggu gitu ya, masih terlihat ganteng-ganteng aja. Lalu di sini saya coba uji kembali ya Cinebench R20 dan terbukti suhu Montech DT24 Premium ini tuh turun maksimum hanya di 81 derajat Celcius. Ya lumayan lah ya, turun 1 derajat aja dari posisi yang pertama tadi. Jadi ini sama dengan si AK620 dinginnya. Widih, keren ya. Lalu di pengujian Cinebench R23 suhu lebih adem juga nih ya ketika si fan di belakang. Asalnya kan 83,1 derajat Celcius, sekarang menjadi 82,2 derajat Celcius. Ya samalah ya dengan si AK620 yang terus-terusan dari tadi memimpin. Di sini bedanya 0,1 dan terlihat jauh lebih adem dibandingkan cooler-cooler yang lain. Ya ini kesimpulan yang saya terima di sini sih ya. Fan Montech DT24 ini lebih baik disimpan di belakang aja di sini gitu ya. Meskipun turunnya cuma 1 derajat Celcius aja, tapi ya lumayan lah ya, nambah dingin. Ya ini pengalaman pribadi aja ya. Karena nge-review tuh pengen coba-coba cari eksperimen yang baru gitu ya. Jadi saya coba kasih si fan-nya dipasangnya di belakang. Kalian boleh kalau misalkan mau beli Montech kayak gini, boleh ikutin cara pemasangan saya, fan-nya disimpan di belakang atau juga nggak apa-apa ya. Sama-sama tetap memberikan performa yang cukup bagus aja. Oh ya, saya juga coba di game ya, tapi Days Gone aja nih. Kelihatan di sini semua cooler hampir mirip suhunya di 54 sampai 58 derajat Celciusan. Terbilang adem lah ya untuk semua cooler yang saya uji di sini. Suhunya hampir sama karena kinerja prosesor tidak full load. Ya paling berjalan di 40%-an, jadi nggak terlalu panas. Beda kalau dijalankan benchmark kayak tadi, usage prosesor pasti 100%. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat di sini ketika saya melihat harga di e-commerce ya, si Metal DT24 Premium ini harganya tuh 1,1 jutaan. Ya memang ini bakalan berat ya bersaing dengan para kompetitor di kelasnya ya, apalagi dengan harga yang lumayan cukup mahal ya dibandingkan dengan AK620 terus AG640, harganya masih di bawah 1 jutaan. Ya memang si Metal DT24 Premium ini tuh bukan cooler terbaik di kelasnya, tapi masih ada di tengah-tengahnya ya.
Itu sih yang saya dapat ya. Kalau urusan estetika mah kayaknya udah ganteng banget ya. RGB-nya udah melingkar-lingkar. Ini bisa disetting dengan software bawaan motherboard gitu ya. Terus build quality-nya. Nah, ini kalian harus perhatikan juga. Poin penting juga, build quality dari fan-nya ini tuh cukup bagus ya. Pepel, apalagi ada polet-polet metalnya tuh di sini ya. Ini menambah nilai premium ketika mejeng di dalam casing seperti ini. Kalian juga bisa perhatikan ya, dengan seksama mungkin ya, fan-nya tuh jadi ciri khas tersendiri. Jadi kalau misalnya ada yang pakai cooler Montec, terus fan-nya ada silver, oh udah dari jauh juga udah kelihatan, oh dia tuh pakai cooler Montec gitu. Karena jarang banget nih ada polet-polet silver di dalam fan seperti ini gitu ya. Ketika saya lihat di web, untuk spesifikasi si fan-nya ternyata ada 6 motor tiang dengan teknologi double dynamics balance, jadi membuat perputaran fan ini tuh jadi lebih awet dan rendah noise. Nah, ini mungkin salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Montec, dari si fan-nya ini bakalan berumur panjang alias awet. Tapi kekurangannya menurut saya ada aja sih ya. Pertama, dari pemasangan kalau kita pakai RAM yang agak tinggi ya. Jadi si posisi si fan-nya ini harus ya mau nggak mau harus ditarik ke depan. Karena posisi si RAM-nya ini mengganjal, nggak bisa turun lagi. Tapi kalau kalian pakai RAM yang pendek ya ini nggak apa-apa, masih normal-normal aja. Terus apakah berpengaruh ketika si fan-nya ini ke depan? Ketika saya tes sih nggak terlalu pengaruh banget lah ya untuk mendingan si prosesor, masih tetap sama aja. Cuman jadi posisinya agak apa ya, kurang enak dilihat aja ya. Yang satunya ke depan gitu kan. Terus yang di sebelah belakangnya ini jadi polos. Yaitu salah satu bukan kekurangan sih, jadi plus minusnya lah ya. Kalau misalkan ada yang nggak suka, ya ini mungkin jadi minus. Tapi kalau ada yang ya udah deh nggak apa-apa, yang penting performanya oke-oke aja, ya jelas jadi nggak masalah gitu ya. Terus yang kedua kekurangannya tentunya harganya. Harganya memang jadi lebih mahal dibandingkan ya pesaing-pesaing lainnya ya. Kalau misalkan selisih 200.000 juga ya. Biasanya Kerehore itu 200.000 lebar, bisa beli buat jajan yang lain gitu ya. Akhirnya beli cooler yang lebih murah 200.000 dibandingkan dengan si Montec ini. Tapi kalau misalkan wah saya senang dengan desainnya, dengan build quality-nya, ya nambah 200.000 ya worth it lah. Itu kembali lagi ke kalian gitu ya. Pengen beli cooler yang seperti apa? Ya jelas pilihan terakhir ada di kalian gitu ya. Oh ya, untuk harga si casing ini, harga si Montec ini juga untuk casingnya nggak main-main juga. Harganya di 1,2 ya, 1,1 jutaan juga. Jadi kelas si Montec ini tuh ya memang menyasarnya tuh mid to high kayaknya ya. Karena memang dari build quality-nya juga lumayan cukup bagus juga. Terus pemilihan front depan dikasih 2 mode juga, tempered glass sama mesh gitu ya. Warnanya, finishingnya lumayan cukup bagus lah. Ini bisa bersaing di kelas mid ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.